pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Yosodipuro yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu berikan bagi kita. Kita masih diberikan kesehatan dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan melalui renungan singkat yang saya bawakan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih mengasihi kami dan berkati kami, mengizinkan kami boleh beristirahat sepanjang malam hingga di pagi hari ini. Engkau masih tetap memberikan kami kesehatan, dan kami sebelum memulai akan aktivitas kami, Tuhan kiranya mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu biar tetap menjadi bagian kami. Dan bila mana saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan, pegangan, pengharapan, dan mengubah kehidupan kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami mohon dan berdoa dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini, saya beri judul Manusia Akhir Zaman. Firman Tuhan saya ambil di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita tahu bahwa dunia semakin hari kita akan diarahkan bukan menjadi lebih baik, tetapi dunia semakin hari menjadi tidak lebih baik seperti apa yang kita harapkan. Dan setan, iblis, berperan aktif untuk mengarahkan kita kepada manusia-manusia akhir zaman yang telah kita dengarkan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4, ciri-ciri manusia pada akhir zaman seperti itu. Tapi kita ingat, pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, godaan pertama yang dialami Yesus bukan dia diberikan seluruh dunia ini, tetapi apa? Ubahlah batu menjadi roti. Bukankah Yesus bisa? Bisa, karena godaan itu menyentuh kebutuhannya. Setelah merasa lapar, tentu Yesus membutuhkan makanan. Makanya iblis mengambil kesempatan itu, dia inginkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Maka dari itu saudara-saudara, kita perlu waspada dengan kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Karena godaan dosa mengetuk pintu setiap kebutuhan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sedang bergumul dalam perekonomian, keuangan, setan pun menggunakan kesempatan itu. Dia akan mengetuk kebutuhanmu, kebutuhan saudara dan saya. Dia akan menawarkan segala suatu cara agar kita menjadi cinta uang. Mungkin dia menawarkan, ayo ini ada uang, ada pekerjaan, uangnya banyak loh, ambil enggak? Padahal kita berpikir, wah itu uang tidak halal, tapi uangnya banyak. Bagaimana nih? Kita mungkin karena kebutuhan kepepet, mungkin akhirnya kita ambil kesempatan itu. Mudah-mudahan saudara dan saya tidak jatuh seperti apa yang iblis mau. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain yang ingin ditawarkan karena kebutuhan pada saat itu, kita kebutuhan saat itu. Di dalam Petrus 5, 1 Petrus 5 ayat 8, mengingatkan saudara dan saya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Rencana iblis ingin saudara dan saya menjadi seperti manusia-manusia akhir zaman. Dia ingin saudara dan saya lambat laun kita diarahkan karena keadaan, kita pun mengambil kesempatan-kesempatan yang iblis tawarkan. Dan ketika mungkin ada saudara kita yang jatuh dan kita menilai, ya gitu aja sudah jatuh. Kalau saya, ya mungkin karena kita tidak membutuhkan kebutuhan itu, dan mungkin bisa jadi kita jatuh di kebutuhan yang lain. Dan masih banyak tawaran-tawaran iblis yang ingin menjatuhkan saudara dan saya. Yang paling terpenting di sini, ketika pada waktu Yesus dicobai, di dalam Matius 4 ayat 4, Yesus menjawab, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya di sini mengingatkan saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak sampai diarahkan menjadi manusia-manusia akhir zaman. Kita harus sering belajar atau membaca firman Tuhan setiap hari dan banyak berdoa. Dan biarlah perenungan singkat ini mengingatkan saudara dan saya, jangan sampai ketika iblis mengarahkan kita menjadi manusia-manusia akhir zaman, kita jangan sampai mengikuti apa yang iblis mau. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.